Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan trip terakhir kita ya, menuju Kota Padang dari Bengkulu. Ini trip terakhir, artinya perjalanan malam melewati Lubuk Linggau sampai ke Padang, dimana kita akan menemui drama-drama yang ada di PO Putra Rafflesia. Nah, di saat setelah maghrib kita sudah sampai di Surolangun ya. Memang banyak kota-kota pemberhentian di jalur ini. Misalnya setelah Lubuk Linggau kita masuk ke Musirawas Utara, lalu langsung masuk ke Provinsi Jambi. Nah, Surolangun ini berada di Provinsi Jambi dan kita dicegat oleh para YouTuber ya di sini. Tadi ada yang berhenti, yakni YouTuber Surolangun, Terminal Surolangun. Memang banyak berupa konten YouTube yang Bismania ya, yang mengambil potensi-potensi yang ada di bus ini. Nah, berbicara tentang Putra Rafflesia ya, memang kita lihat selama ini Sun ya yang paling banyak mendominasi untuk jalur ini. Kenapa Putra Rafflesia tidak sedikit penumpang? Nah, pertama penyebabnya di sisi manajemen sendiri ya. Putra Rafflesia sering berganti-ganti nama dan beberapa kepemilikan. Awalnya ini pemilikannya dari 2 orang, dan sekarang pemilikan terakhir yakni Bang Willy ya, yakninya anak dari owner sebelumnya. Putra Rafflesia yang dulu bukanlah Putra Rafflesia yang sekarang. Putra Rafflesia yang sekarang adalah Putra Rafflesia yang ditangani oleh manajemen yang handal dan lebih muda gitu. Terbukti mereka merenov semua bis-bis mereka menjadi tampilan lebih bagus dibanding ke tampilan sebelumnya, dan juga interior mereka lebih bagus dibandingkan bus-bus yang ada di jalurnya. Kenapa tidak? Fasilitas yang kita dapati di Putra Rafflesia yakni posisi kursi yang legress ini ya. Ini terbukti ini sangat nyaman sekali, dan juga keramahan dan kecakapan sopir dan drivernya dalam mengendarai bus ini. Dan ini terbukti walaupun kita sering berhenti ya di jalan, tetapi ini untuk sampainya ini bisa diuji dengan Sun sendiri. Nantinya kita akan sampai tepat waktu di Kota Padang, sama seperti jadwal. Nah, ini adalah tempat perhentian pertama atau TPR pertama, yakni Terminal Surolangun. Nah, di sini kita biasanya si bus-bus dari Bengkulu akan registrasi dahulu, bayar karcis atau pajak retribusi untuk berhenti di terminal ini. Nah, bisa dilihat penumpang yang ada di bus ini cukup sedikit ya. Bisa dihitung dengan hitungan angka aja. Nah, ini terbukti bertolak belakang dengan armada sebelumnya. Tepat pada pukul 9 malam kita sudah sampai di Terminal Bangkau Jambi ya. Ini adalah terminal kedua setelah Terminal Surolangun. Nah, bus ini tetap masuk ke dalam dan berhenti membayar tiket. Kota Bangkau adalah sebuah kota yang berada di jalur lintas Sumatera, di mana kota ini cukup besar dan cukup mewah ya, cukup megah ya. Ini adalah jalur perlintasan Sumatera dan bus melalui di tengah kotanya. Membahas tentang Putra Rafflesia, kenapa masih tidak diminati ya, atau jarang diminati oleh penumpang dibanding PO yang lainnya. Tadi kan untuk masalah manajemen, yang kedua itu adalah promo. Mereka cukup jarang melakukan promosi ke instansi atau ke perusahaan-perusahaan yang lain. Akan tetapi Putra Rafflesia juga tidak mau kalah. Mereka adalah salah satunya pelopor bus pariwisata yang ada di Kota Bengkulu, dan mereka tidak jarang mengambil trayek pariwisata, yakni trayek Jawa dan Sumatera. Untuk shift malam kita tetap dinahkodai oleh Mr. Kopral ya, yang sangat terkenal, karena yang saya lihat dibandingkan sopir yang lainnya atau sopir satunya atau sopir penggantinya, Mr. Kopral lebih mendominasi dalam membawa mobil ini. Terkadang dia hanya sekedar
melepas penat sebentar, lalu dia mengambil lagi untuk jalur ini. Lepas dari kota Bangko, kita memasuki kota Muaro Bungo. Nah, ini menandakan kita hampir dekat dengan Provinsi Sumatera Barat. Di Muaro Bungo sendiri kita nanti juga masuk TPR ya. Nah, di kota Muaro Bungo ini adalah sebuah pertigaan di mana arah dari mobil Sumatera Barat menuju ke Jakarta ya melalui lintas Jambi. Kita memasuki terminal Muaro Bungo ya pada pukul 11 kurang. Nah, ini menandakan kita tidak sampai 12 jam ya perjalanan dari Bengkulu sampai ke Jambi ini. Dan kalau kita sudah berada di Muaro Bungo ini, berarti kita sangat dekat sekali dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan ya, di terminal ini tetap para bus-bus tetap membayar retribusi untuk jalan ini. Dan ini kita sudah masuk di Sumatera Barat jam 12.15. Kota yang pertama yang kita masuki yaitunya Sungai Rumbai, yaitunya berada di Damasraya. Sangat cepat bukan dibandingkan dengan bus-bus pesaingnya yang sudah dahuluan datang di pukul 12 malam atau 00. Bus PO Putra Rafflesia juga sudah sampai juga di Sungai Rumbai. Karena perut yang sudah lapar dan keroncongan, Putra Rafflesia berhenti di salah satu rumah makan miliknya PO MPM ya, yakninya di Kota Baru, Damasraya. Dan ya memang saya lihat kalau untuk Putra Rafflesia mereka acak ya, random ya untuk tempat makannya. Jadi mereka seenak-enaknya aja berhentinya di mana gitu. Dia bisa berhenti di Omega, bisa berhenti di PO MPM, bisa berhenti di rumah makan Palapa yang notabene itu adalah kepemilikan ANS. Nah, ini dia, kita sudah berhenti di rumah makan Mutia Putri Minang ya, yang biasanya ini tempat pemberhentian PO MPM tujuan Sumatera Barat Jakarta gitu. Memang di sini untuk makanan sendiri cukup standar ya, standar lintas Sumatera. Tetapi kalau kalian ingin berhemat, ada baiknya membeli sekedar pop mie atau membawa makanan di rumah. Nah, ini kita sudah berada di rumah makan Omega jam 1:30 ya di Damasraya. Nah, memang ini tidak berhenti di sini. Kita lihat ini ada ALS yang berhenti. Bus terus melaju kencang menuju Kota Padang. Berjalan dengan pasti dengan tikungan-tikungan yang hebat di lintas Sumatera ini. Dan hal yang tidak terduga akhirnya terjadi juga. Di sini Mr. Kopral menunjukkan skillnya menaklukkan Epa Star dari Palembang yang melaju kencang di lintas Si Junjung ya. Nah, dari sebelumnya ini Epa Star ini udah jauh meninggalkan PO Putra Rafflesia, akhirnya dibuntuti. Dan Mr. Kopral mulai menunjukkan skillnya dalam menaklukkan jalan-jalanan di Sumatera Barat ini. Nah, perlahan tapi pasti kita lihat Putra Rafflesia mulai keteteran ya dalam mempertahankan posisinya gitu. Dan kita lihat Mr. Kopral mulai mengambil ancang-ancang untuk melihat lawan di depan dan tidak mudah untuk ngeblong ya di jalur lintas Sumatera ini, karena jalurnya bisa dibilang agak bumpy ya, ada agak bergelombang, dan juga di jalur ini juga sempit dan sangat ramai, apalagi ini adalah weekend dan hari masih menunjukkan pukul 1 di mana lintas masih sangat ramai. Memang tidak mudah menaklukkan bus-bus besar sekaliber Family Raya ini atau Epa Star, dan perlu pemikirannya matang untuk melebas atau ngeblong di jalur ini. Dan kita lihat skill Mr. Kopral
mulai dituntut di sini bagaimana dia ngeblong dan melewati family raya ya ternyata yang ada di depannya. Dan ini melihat menunggu momennya aja, dimana kalau sudah kosong dilawan di depan, PO Putra Rafflesia akan segera memotong PO family raya yang berasal dari Pekanbaru, Palembang ya kalau nggak salah. Dan akhirnya PO family raya ditikung juga akhirnya oleh Mr. Kopral. Bravo Mr. Kopral. Karena ngantuk, pada pukul 3 kita sudah sampai saja di Terminal Bare Solo ya. Coba kalian bayangkan saja, sudah jauh ketinggalan dan masuknya sangat disiplin. Jam 3 sudah sampai di Solo, dan artinya 1 jam lagi mereka sudah sampai di Kota Padang. Kita sudah sampai di pertigaan Kota Solok. Kalau kita ke kanan itu ke Danau Singkarak, nah kalau kita belok ke kiri ini ke Kota Padang. Dan bus melaju kencang, sangat kencang sekali menuju melintas Jalan Arusoka, Kota Baru, Kabupaten Solok. Dan pada pukul 4 kita sudah sampai di tikungan Sitinjau Lawe ya, tikungan fenomenal yang berada di Kota Padang, yang memiliki tikungan yang sangat curam dan sangat berbahaya. Banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi di sini. Dan artinya ya kita sudah hampir dekat di tujuan. Dan terima kasih sekali layanan Putra Rafflesia yang selama ini saya perhatikan sangat sangat ramah sekali, sangat disiplin sekali. Dan juga hal yang saya takutkan ini nggak nyampe di Kota Padang di subuh atau di pagi hari, akhirnya terbantahkan. Mereka sangat disiplin sampai di pukul 4 sudah masuk ke Kota Padang. Nah ini namanya Indarung ya kawan-kawan. Indarung ini adalah kecamatan terujung di Kota Padang, dan tepat jam 5 disertai dengan azan subuh kita sudah masuk Kota Padang. Dan ini di Bandabue. Bus cukup lama berhenti di sini karena menurunkan hasil bumi yang ada di curug tadi. Dan pukul 5 saya sudah sampai di perberhentian saya di Galung ya. Dan nilai yang saya berikan untuk Putra Rafflesia sepanjang ini adalah 8,5. Terima kasih Mr. Kopral, sukses selalu Putra Rafflesia. Salam buat kaleng balapnya.